hati Bapa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka Engkau mengurapi setiap hati dan telinga kami. Setiap jemaatnya Tuhan yang hadir pada hari ini, Engkau berbahagia sebab Engkau mengikuti perintah Tuhan untuk menguduskan hari Minggu. Sebab 6 hari lamanya orang bekerja, tapi pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Oleh karena itu setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk menguduskan hari Minggu. Hari ke-7 adalah hari tempat beristirahatnya Tuhan. Hari ke-7 adalah hari itu kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sediakanlah telinga pada setiap doa dan permohonan kami. Dan kiranya Kau memakai hamba-Mu yang tidak cakap ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang bisa membangun kami, yang bisa menegur kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dipuji dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Kami berikan waktu ini hanya terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada 100 jemaat Tuhan di depan saya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya terakhir ini saya diingatkan Tuhan untuk selalu memperkatakan kata-kata iman, saudaraku. Kata-kata iman, karena kalau kita perkatakan kata-kata iman, hal-hal yang baik, maka itu akan membuat kita sepanjang hari itu bersemangat. Saudaraku, itu yang membuat kita semakin teguh iman dalam mengiring Tuhan. Terlebih pada masa-masa sekarang, banyak sekali tantangan yang membuat orang-orang Kristen mundur dari pelayanan, mundur dari mengiring Tuhan, ya. Tetapi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tadinya semangat melayani Tuhan. Maka firman Tuhan mulai digenapi, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Tetapi saya rindu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di Faith harus menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Amin. Orang yang terpanggil dan terpilih, saudaraku. Jangan kita hanya menjadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan ini boleh dibuka Pak slide-nya? Gini belum kasih ya? Ya, di situ judulnya ketabahan hati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bagaimana Paulus, seorang hamba Tuhan, yang mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali ditinggalkan jemaatnya, banyak sekali ditinggalkan teman-temannya. Tetapi Paulus memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa banyak orang Kristen saat ini, saudaraku, mulai meninggalkan Tuhan. Ataupun orang Kristen saat ini fenomenanya apa? Hanya melihat yang lahiriah saja. Orang datang ke gereja, orang datang melayani hanya untuk bernegosiasi tentang uang. Tetapi Paulus di sini, saudaraku, dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita mau menjadi Paulus akhir zaman, amin. Paulus yang setia sampai dia mati, saudaraku. Kita boleh lihat bagaimana kematian ke-12 rasul Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka gak ada yang mati bahagia, matinya bagus gitu karena sakit dia, lalu mesti sempat memberi kata-kata untuk diingat, wasiat, tidak ada. Tetapi ada yang mati dipenggal, ada yang mati digantung, ada yang mati dirajam. Saudaraku, itu semua bukan karena kesalahan para murid Tuhan, tetapi karena menginjil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau melihat bagaimana seorang Paulus yang luar biasa mengalami tantangan ini, tetapi dia memiliki ketabahan hati. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. Boleh kita bangkit berdiri?
Kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. 1, 2 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami harus berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan tadi, bagaimana seorang Paulus yang di sini dikisahkan di ayat yang kelima. Kita lihat saudaraku, ayat ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kami masih jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bicara kita masih jauh dari Tuhan, berarti kita masih penuh dengan kelemahan. Kita masih terbatas. Kita masih sering melakukan dosa, saudaraku. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak luput dari dosa. Tetapi seorang Paulus berusaha hidup seperti apa yang Tuhan mau. Inilah yang dikatakan di sini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudaraku, gak ada yang dekat dari Tuhan saat ini, saudaraku, karena kita masih ada di bumi yang penuh dengan dosa. Tetapi sebagai orang Kristen, maka Paulus mengajak jemaat waktu itu, para rasul waktu itu, supaya mereka belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kalau dikatakan masih jauh dari Tuhan, maka banyak tantangan di situ, saudaraku. Maka banyak pergumulan, maka banyak masalah, maka banyak kesulitan. Itu yang dikatakan masih jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita masih ada di dunia ini, gak ada yang lempang aja bisnisnya, lempang aja rumah tangga, lempang aja pendidikan. Gak ada, saudaraku. Seorang yang mau naik level, dia harus ikut ujian, ya kan? Dari SD naik tingkat ke SMP, dia harus ujian. Dari SMP ke SMA, dia ikut ujian. Jadi orang Kristen gak boleh menghindari ujian, gak boleh gak menikmati ujian itu, saudaraku. Untuk menjadi seorang pemenang, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk bisa mengalahkan ujian, ya kan? Jadi kalau kita berdoanya, Tuhan jauhkan aku dari ujian, bukan. Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Yang maksudnya pencobaan ini bukan yang kita buat ya, tetapi Tuhan izinkan. Tuhan jauhkan aku dari tantangan, gak bisa, saudaraku. Tuhan jauhkan aku dari ujian ini, tapi aku naik kelas, gak bisa. Tetapi apa doa seorang Kristen? Sehingga dikatakan Paulus ini, kita harus memiliki ketabahan hati. Kita harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Maka setiap hari seorang Kristen harus bergaul karib dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memberi kita kekuatan. Karena selama kita di dunia ini dikatakan kita masih jauh dari Tuhan, saudaraku. Artinya banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi mari kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, terlebih kita yang sudah melayani Tuhan, saudaraku, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sangat diberkati dengan khotbah terakhir almarhum Bapak Pendeta Susilo yang baru meninggal kemarin. Saudaraku, pas hari Paskah dia masih pelayanan mimbar, ya. Besok hari Minggu ya, hari Minggu dia masih khotbah. Senin pagi jam 2 pagi dia dipanggil Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sangat diberkati khotbahnya waktu itu. Kita ada persatuan hamba Tuhan. Dia katakan tugas penginjilan, tugas pelayanan,
Ya, pekabaran baik itu bukan cuma tugas seorang pendeta ataupun pengerja ataupun guru, tetapi tugas pelayanan penginjilan itu adalah ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi muridnya Yesus. Nah, saudaraku, ditanya apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apakah tujuan kita hanya mau kaya? Apakah tujuan kita hanya untuk menikah sehingga kita menjadi masuk orang Kristen? Apakah tujuan kita untuk punya status? Saudaraku yang dikasih Tuhan, masing-masing kita harus bertanya kepada diri kita, mengapa kita menjadi orang Kristen, saudaraku? Ya, mengapa kita menjadi orang Kristen? Sementara Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus Kristus ataupun murid Tuhan Yesus, ya. Para rasul waktu itu disebut mereka Kristen karena mereka murid-murid Tuhan Yesus. Kalau murid berarti harus bersedia dimuridkan. Maka Tuhan Yesus memilih dari sekian banyak orang yang mengikuti dia 12 orang menjadi muridnya, gak banyak, saudaraku. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah menjadi orang Kristen saat ini, amin. Karena engkau terpilih dari sekian miliar manusia yang ada di bumi ini. Tetapi perlu satu yang kita ingat, saudaraku. Saya sangat diberkati dengan hamba Tuhan ini. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Tujuan kita jadi orang Kristen seperti tadi, apa yang Tuhan mau? Amanat agung, saudaraku. Memberitakan kabar baik. Nah, ketika kita memberitakan kabar baik, saudaraku, melayani Tuhan, maka kita dikatakan kita masih jauh dari Tuhan. Masih banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kau belum diberkati Tuhan, bisnis belum dijawab Tuhan, jangan pernah gendumel sama Tuhan. Jangan pernah jadi jauh, tawar hati kepada Tuhan. Sebab Paulus sudah menjelaskan di sini, kita yang di dunia ini masih jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu banyak tantangan. Dimurnikan, saudaraku. Kalau di agama lain, pemurnian itu terjadi sesudah kematian. Ya, ada agama kepercayaan yang lain, mati dia, rohnya nanti dibakar-bakar, lalu yang masih hidup mengirim doa supaya dia dimurnikan dengan doa-doa saudaranya, gerejanya, atau tempat ibadahnya, keluarganya. Tetapi di dalam kekristenan yang kita tahu, saudaraku, pemurnian hidup itu tidak terjadi sesudah kematian, tetapi saat ini, saudaraku. Maka jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Ketika belum diberkati, wah, aku mau ke sana, aku mau ke sini, aku nggak mau ke gereja. Kecewa dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang seperti ini apa Tuhan bilang? Tuhan muntahkan. Tak ada lagi pengampunan, saudaraku, bagi seorang Kristen yang suam-suam kuku. Itu ilustrasinya seperti ini. Kita sama suami, suam-suam kuku mencintai, atau demikian sebaliknya. Atau dengan pekerjaan, saudaraku, kita suam-suam kuku mencintai pekerjaan itu. Apakah kita akan mendapatkan hasil yang baik? Tentu tidak. Apakah bos jadi suka dengan kita? Tentu tidak. Apakah suami semakin mencintai kita? Tentu tidak. Apakah istri semakin mengasihi suami yang suam-suam kuku mencintai dia? Tentu tidak. Kalau istrinya atau suaminya anak Tuhan, dia pasti berdoa. Tetapi kalau istri dan suaminya bukan yang cinta Tuhan, maka apa? Akan mencari yang lain. Saudaraku, demikian dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami tantangan saat ini, masalah, maka kita harus berbahagia, amin. Sebab Tuhan berkata, pikulah kuk yang kuberi, sebab kuk yang kuberi tidak berat. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami masih sebatas kemampuan kita. Ini janji firman Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat keteladanan dari seorang Paulus. Paulus yang luar biasa pintar, hebat, kaya, tetapi dia meninggalkan semua itu demi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, banyak kisah Paulus ini, bagaimana dia dalam melayani, saudaraku. Dia akan meninggalkan zona nyaman dia, saudaraku. Dia meninggalkan harta dia, sehingga dia hidup membuat tenda.
Apakah dia salah, saudaraku, mengabarkan kabar baik sambil membuat tenda? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan hartanya, saudaranya, semua, dan dia hidup ibaratnya hanya bawa badannya aja untuk melayani Tuhan. 100% diberikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia bekerja juga dan melayani. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, aku sibuk kerja sehingga tidak mau lagi beribadah. Banyak order, ya kan? Banyak pekerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nanti akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Nah, kita lihat slide yang ketiga. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Jadi kalau orang yang bajing loncat, sebentar ke gereja, besok enggak, sebentar pindah gereja, besok ke sini lagi, ini sebenarnya adalah orang yang tidak dewasa. Karena kalau kita mau dewasa, saudaraku, ibarat seperti pohon, kita harus tetap di situ dulu. Kalau tandus, maka nanti Tuhannya akan memberikan pupuk, dia akan bertumbuh. Tapi dari sini baru mulai tumbuh akarnya, pindah lagi, maka dia lama-lama akan mati, saudaraku. Siapa yang membuat kita bertumbuh? Adalah kita sendiri. Mau gak mengisap nutrisi itu, saudaraku? Maka dibutuhkan ketabahan. Untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, perlu ketabahan, saudaraku. Jangan pernah putus asa menghadapi apapun, ya. Karena firman Tuhan sudah bilang, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Aku tahu, kata Tuhan, aku tahu bagaimana kelemahanmu, tetapi di dalam kelemahanmu engkau menunjukkan sikapmu betapa engkau mencintai aku. Itu firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita gak sendiri, amin. Kita gak sendiri, kita ada Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana seorang Paulus ini. Ini dikatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya akan hidup dalam ketenangan, ya. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Oleh sebab itu kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah dalam kehidupan. Nah, kita mau melihat apa ciri orang yang tabah dalam hatinya, saudaraku. Kita mau tabah, kita mau kuat menghadapi apapun yang saat ini Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan ini, ya. Dalam konteks Tuhan izinkan, bukan Tuhan buat, bukan kita yang buat, saudaraku. Kalau dia yang membuat masalah dia, saudaraku, kita nggak bisa bilang itu kehendak Tuhan, ya kan? Contohnya, kita udah tahu lampu merah, kita terobos, celaka, ditabrak orang. Maka masa kita bilang itu kehendak Tuhan? Padahal kita melakukan dengan sadar. Dosa yang dilakukan dengan sadar, saudaraku, itu bukan kehendak Tuhan. Kecelakaan yang terjadi karena kesadaran kita, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi banyak juga orang Kristen bilang, karena ketika mereka mengalami gagal atau apa, dibilang itu takdir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan memang kita mengenal takdir, yaitu takdir kematian. Takdir kematian. Tapi untuk berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, contohnya dosa perzinahan, apa itu takdir? Tidak, saudaraku, itu kita yang memutuskan, saudaraku. Apakah kita mau melakukan dosa itu atau tidak, atau mau melepaskan dosa itu? Maka saudaraku, dibutuhkan keteguhan iman, keteguhan hati untuk kita bisa bertumbuh, saudaraku. Bukan pencobaan yang kita buat, tetapi ketika pencobaan, tantangan itu Tuhan izinkan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Pada 2 Korintus 11, 23-28 kita lihat, saudaraku, di sini bagaimana Paulus mengingatkan seseorang yang memiliki ketabahan hati. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, tetapi sering di dalam penjara. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut.
5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sendiri, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku, dari kisah ini bisa kita melihat bagaimana seorang Paulus, saudaraku, seorang pemimpin jemaat yang luar biasa, mengalami banyak pergumulan, banyak sekali tantangan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini, saudaraku. Mau mengiring Tuhan seperti apa konser kita kemarin. Kalau mau masuk kerajaan Allah, maka engkau akan banyak menghadapi kesengsaraan. Jadi mau mengikut Tuhan tidak gampang, saudaraku. Maka jangan menjadi orang Kristen yang sedikit tidak rasanya ini pindah, sedikit ini pindah, sedikit ini. Engkau tidak pernah bertumbuh, ya. Umur boleh bertambah tetapi iman tidak pernah bertambah. Saudaraku, bagaimana kisah ini mengisahkan seorang yang Paulus, seorang pemimpin gereja, kalau bilang seorang gembala, seorang pengajar yang mengalami banyak sekali pergumulan. Kalau saya mau bilang, saya belum ada apa-apanya, ujung kukunya Paulus pun nggak ada, saudaraku. Kenapa? Kita masih menggunakan uang karena kita bekerja, dan uang yang kemarin masih kita pakai untuk pelayanan. Tapi seorang Paulus, saudaraku, dia dikatakan ya, ketika renungan kemarin saya bagikan, Tuhan bilang apa? Jangan membawa 2 baju, jangan membawa makanan, jangan membawa minuman. Itu artinya apa, saudaraku? Bahwa Tuhan akan memelihara orang yang melayani Tuhan. Kita tidak disibukkan dengan harta duniawi. Demikian kita mengiring Tuhan, saudaraku, menjadi orang Kristen. Jangan kita membawa keinginan-keinginan dunia ini. Maka ketika kita membawa keinginan-keinginan dunia ini, kita gak pernah bertumbuh, saudaraku. Banyak pertumbuhan rohani yang palsu, banyak pertumbuhan gereja yang palsu, mau saya bilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya dengarkan khotbah almarhum kemarin, dia katakan, waktu kita ditanya sebagai seorang gembala, apa tujuanmu menjadi gembala? Saya menangis, saudaraku, waktu dengar khotbah ini. Dia bilang, bangun sebuah gereja, bangun sebuah jemaat, saudaraku, membutuhkan apa? Membutuhkan fondasi yang kuat. Jadi dia bilang, ini ya, membangun fondasi gak cukup 1-2 hari, 1-2-3 tahun. Ada yang membangun fondasi sampai 10 tahun. Saudaraku, banyak gereja yang bertumbuh semu, tahun yang bertumbuh semu, jumlah bilangan banyak, tetapi pertumbuhan iman jemaat tidak bertumbuh. Saudaraku, kita mau yang mana? Ya, seperti firman Tuhan hari ini. Apakah aku masih hidup di dalam tubuh ini, atau aku tidak lagi di dalam tubuh ini? Artinya apa? Kita jangan melihat yang dilihat manusia, tetapi kita mau melihat apa yang dilihat Tuhan. Saudaraku, mungkin gereja ini bisa penuh, aku akan bangga mungkinnya, seperti Rasul Paulus bilang, dia sempat memegahkan dirinya. Penuh gereja ini, tetapi hanya melihat jumlah bilangan orang. Tapi gak dia lihat gimana jemaat ini, apakah masih terikat dengan dosa, apakah masih imannya gak bertumbuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah fondasi. Maka kita mau meletakkan fondasi itu di gereja ini, di pelayanan di tempat ini, saudaraku. Kita gak melihat jumlah bilangan yang datang ke sini beribadah, tapi lihat diri kita, saudaraku. Apakah fondasi kita sudah kuat? Kalau fondasimu sudah kuat, maka firman Tuhan bilang apa? Pergi beritakan firman, doakan orang sakit akan sembuh, usir setan-setan.
Apalagi katanya, berkati orang yang susah, sebab aku sudah memberikannya cuma-cuma kepadamu. Saudaraku, kami mau mempraktekkan. Memang 2 hari ini telat ya, tetapi hampir sudah 1 bulan. Kami 2 pagi setiap jam 4, saudaraku. Kami mau seperti Anti Simon, diberkati Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan kemarin itu sangat menguatkan kita, bahwa Tuhan sudah memberi itu kepada kita. Berdoa untuk orang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, memberkati orang miskin. Saudaraku, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Itu tadi dikatakan butuh keteguhan, butuh tantangan. Kalau gak ada pergumulan, maka kita gak akan datang menangis kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada pergumulan yang berat, yang kita rasa berat, maka kita datang menangis kepada Tuhan. Bagaimana Paulus ini, saudaraku, seorang pemimpin jemaat. Ya, sedih sekali kisahnya tadi ya, bahwa dia kedinginan, kelaparan, di penjara, didera. Karena apa? Karena melayani Tuhan, saudaraku. Padahal dia dari orang terpelajar. Kenapa dia mau melakukan ini? Karena ada satu hal yang dinantikan, yaitu apa yang gak dilihat oleh mata kita, kehidupan kekal, saudaraku. Maka kita sebagai orang Kristen diingatkan hari ini, jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang kelihatan. Jangan lagi kita melihat, wah di gereja segitu-gitu aja, gereja kami gini-gini aja. Jangan, saudaraku. Kalau engkau masih berpikir seperti itu, maka sebenarnya engkau tidak bertumbuh. Tetapi ketika engkau melihat yang tidak dilihat oleh orang, maka disitulah kita semakin bertumbuh. Maka cinta kita kepada Tuhan semakin dalam, saudaraku. Bagaimana Rasul Paulus ini dikisahkan di sini? Dia bekerja, saudaraku, bukan hanya untuk dirinya, tetapi bekerja untuk jemaat-jemaat yang miskin ya. Saudaraku, kalau kita diberkati Tuhan, dia bilang, berkat itu adalah yang dipinjamkan, yang dititipkan untuk kita menolong orang-orang di sekitar kita. Itu salah satu penginjilan yang efektif yang bisa kita lakukan, saudaraku. Ketika kita ada berkat sedikit saja, kita menolong orang miskin. Sebab banyak orang yang punya berkat yang banyak, yang kaya, tetapi susah memberkati orang yang miskin. Itu satu cara kita melayani Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, kita kembali ke kisahnya tadi, bahwa seorang Paulus itu sudah melewati banyak sekali tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Kita belum hampir kehilangan nyawa, saudaraku. Kita belum ada apa-apanya dibanding dengan Paulus. Tetapi kita bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini di sini, dan kita tetap melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan waktu, dengan materi, dengan hati. Itu Tuhan akan perhitungkan. Saya sebagai gembala juga memperhitungkannya. Tetap, maka itu yang saya bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memperhitungkan kepada jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika setiap perpuluhan masuk ke gereja ini, setiap persembahan yang dipakai di gereja ini, saudaraku, saya selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memperhitungkan kembali kepada jemaat Tuhan, supaya Tuhan memagari setiap pekerjaan umat Tuhan. Tetapi kalau ada di antara kita sampai hari ini belum merasa diberkati Tuhan, maka itu bukan menjadi kesalahan saya. Itu tetapi cara Tuhan membuat kita tabah, saudaraku. Karena firman tadi katakan kita masih jauh dari Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Tetapi di atas semua itu Paulus masih tetap menyatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ini yang harus kita punya prinsip, saudaraku. Tantangan boleh ada di depan kita, ya kan? Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dengan anak-anak, baik dengan keluarga, baik dengan diri kita sendiri, saudaraku. Kadang-kadang diri kita sendiri yang kadang-kadang menjadi lawan kita, saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, Paulus bisa berkata seperti itu, padahal dikatakan dia sudah dirajam, dia sudah karam kapalnya, dia sudah didera, saudaraku. Hampir mati, nyawanya hampir lepas, tetapi dia masih bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Jadi kalau orang Kristen kita masih enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi kita ngomong aku cinta Tuhan, Tuhan akan bilang apa? Bohong. Iya kan? Kita bilang aku mau cinta Yesus selamanya, tetapi beribadah enggak. Ujian sedikit melempem. Ya, saudaraku, firman Tuhan yang seperti Filipi 4 ayat 13 enggak berlaku bagi dia. Ini seorang Paulus yang melayani Tuhan, saudaraku. Kita belum ada apa-apanya. Maka saya katakan tadi di awal, pekabaran Injil melayani Tuhan itu bukan hanya tugas seorang gembala atau pendeta atau pengajar, tetapi tugas kita sebagai murid Kristus. Yang kedua, tanda orang yang memiliki ketabahan hati adalah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, kalau sudah melihat baru kita percaya, itu bukan iman. Jadi ini sama dengan nama kita faith, saudaraku, iman. Kita nggak tahu kapan, tetapi harus punya iman. Nggak tahu kapan Tuhan akan berikan apa yang kita rindukan, tapi harus punya iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudaraku. Karena kalau ketika kita hidup karena melihat, maka kita akan banyak sekali kecewa. Orang yang hanya melihat, yang lahiriah saja, maka sesungguhnya dia bukan orang yang punya harapan. Tetapi ketika seperti ini kita lihat, tetapi iman kita berkata, Tuhan akan membuat ini besar. Tuhan akan melebarkan ke kiri, ke kanan, muka belakang. Tuhan akan membawa orang-orang yang bertobat. Tuhan akan memperlebarkan pelayanan kami. Maka imani, saudaraku. Itulah yang tidak kita lihat. Itu yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat waktu itu, saudaraku. Itu yang diberikan kepada mereka sebagai makanan mereka. Maka saya pun sebagai gembala hari ini, saudaraku, memberikan makanan ini kepada jemaat Tuhan. Bukan lagi berkat dan berkat yang ada di dunia yang secara lahiriah, tetapi ini yang mau kita lihat, apa yang akan perbuat lewat setiap pribadi kita kalau kita sudah dalam pondasi yang kuat. Saudaraku, ketika disampaikan ini, ya, tema ini, saudaraku, saya sangat diberkati. Ya, kita baca slide yang berikutnya. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, jangan putus asa, amin. Kalau ada tantangan, jangan pikir Tuhan gak sayang. Kalau ada pergumulan, jangan pikir salahmu, ini kesalahanku, sehingga menyalahkan diri sendiri terus. Stop, saudaraku. Kita tidak lagi menyalahkan diri kita. Sebab kita sudah manusia baru, amin. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Maka kalau kita sudah dipulihkan Tuhan dan kita sudah beriman, kita manusia baru, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan izinkan di depan kita ada masalah, ya, suami tidak setia lagi beribadah, suami mungkin tidak lagi memperhatikan kita, atau ekonomi kita mungkin kurang saat ini, atau anak kita, saudaraku, menyebelin. Ingat, kita akan kuat, kita akan tenang kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Maka ingat lagi firman tadi, pikulah kuk yang kuberi, sebab kuk yang kuberi tidaklah berat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi kekuatanmu, ya. Jangan sampai putus asa. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, saudaraku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya, saudaraku. Apapun masalahnya, apapun masalah kita, saudaraku. Memang semua dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan waktu. Waktu Tuhan itu nggak seperti pikiran kita. Mungkin kita pasti punya pengalaman. Saudaraku, ketika bangun POSPI kita kemarin, kalau bukan karena kita mengandalkan Tuhan, saudaraku, mungkin bangunan itu nggak bisa berdiri sampai sekarang. Ya, banyak sekali tantangan, saudaraku. Siap 1A, 1B, 1B, 1C. Sampai semalam Pak Gembala terpancing emosi. Tapi saya, kita ini gembala, nggak boleh. Saudaraku, kalau bukan karena kita melihat apa yang akan kita dapatkan di surga nanti,
mungkin udah putus asa, ya udahlah, stop sampai di situlah, jual aja lah. Seperti itu kan? Tapi karena kita mau melihat apa yang mau kita raih nanti. Saudaraku, saya menjadi gembala gak ada motivasi apapun untuk terkenal, untuk banyak follower, untuk banyak uang, enggak saudaraku. Saya hanya mau melihat apa yang gak dilihat orang, apa yang gak dilihat manusia terhadap saya. Karena saya terlalu yakin yang ada di dunia yang saya miliki saat ini gak ada artinya saudaraku, tanpa aku meraih apa yang Tuhan janjikan. Demikian kita saudaraku, hidup karena percaya. Jangan hidup karena kita melihat, wow, berkatnya tercurah banyak sejak dia melayani, usahanya maju, sejak dia rajin ke gereja berkali lipat. Bukan. Tetapi bagaimana kita dengan Tuhan, saudaraku? Maka kalau kita bisa seperti pribadi, seperti apa yang diajarkan Rasul Paulus, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Berkenannya Tuhan bukan membuat kita jadi kaya, membuat kita lepas dari tantangan, no. Maka dikatakan menjadi seorang Kristen harus siap mati. Berkenan bagi Tuhan bukan ketika kita sukses. Maka sering sekali ketemu sama, wah sejak aku jadi orang Kristen aku diberkati, usahaku lancar, tapi masih tetap dalam dosa, tipu-tipu. Bukan itu saudaraku. Berkenan bagi Tuhan ketika engkau memiliki hati tadi iman. Maka ketika engkau memiliki iman yang gak bisa dilihat orang, engkau akan punya belas kasihan, amin. Engkau akan punya iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saat ini susah, maka miliki iman, percaya kepada Tuhan, saudaraku. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkannya. Yang diizinkan Tuhan, bukan yang kita mau. Memang firman Tuhan ada bilang seperti ini, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diingini hatimu. Ada firman Tuhan seperti itu. Tetapi tidak semua yang diingini hatimu diberikan oleh Tuhan. Karena ketika yang diingini hatimu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Saudara percaya ada apa? Predestinasi. Predestinasi itu apa? Ada orang yang sudah Tuhan rencanakan, dia tidak akan mengalami keselamatan. Ada yang kepercayaan seperti itu. Tetapi sebagai kita anak Tuhan, saudaraku, yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah berkata sudah pernah dilahirkan kembali, terlebih sudah dibaptis, maka apakah kita mau bilang ketika kita jauh dari Tuhan, kita mau bilang, wah aku memang ditakdirkan Tuhan untuk seperti ini? Enggak. Paulus mengingatkan kita apa? Kerjakan keselamatanmu, maka miliki keteguhan, ketabahan hati, saudaraku. Jangan putus asa. Jadi kalau Tuhan izinkan tantangan saat ini, bukan untuk membuat kita menderita selama-lamanya, tetapi menderita di dunia ini, tetapi kita akan berkemenangan di surga. Maka Paulus mengingatkan ini cirinya orang yang tabah hati, yaitu percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup apapun perkara yang kita hadapi, Tuhan izinkan. Tuhan sanggup menolong kita. Waktu kemarin kita bangun PSPI, lalu sebelah tanah bilang hanya 10 cm, saudaraku. Saya bilang kepada bapak ini, Pak, untuk 10 cm ini saya mengeluarkan berapa juta untuk membangun tanah miring. Tapi orangnya keras hati. Tapi saya berdoa, saya agak ngeyel juga. Sampai dikasih, akhirnya dikasih dan saya bangun. Sesudah dibangun itu, saudaraku, masih ada lagi tantangan. Yang sebelah kanan bilang gini, wah terpancing emosi. Tapi saya ingat lagi, kita ini kan hamba Tuhan. Kita ke sana mau mencari jiwa. Maka yang pertama sekali harus kesan yang baik, saudaraku. Tetapi semua bisa terlewati. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan. Ya, jadi kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, ini ciri orang yang tabah hati, selalu merindukan Tuhan. Ayat 5 dan 8 kita kembali lagi ke 2 Korintus 5. Ya, kita lihat ayat 5 dan 8, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 8. Kita baca ayat 8. Tetapi hati kami tabah
Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya saudaraku, orang yang benar sudah hidup di dalam Tuhan, dia akan lebih memilih meninggal, mau dibilang, masuk ke dalam kerajaan surga daripada hidup di dunia ini. Tapi bukan orang yang putus asa ya. Ini perkataan oleh Rasul Paulus. Hati kami tabah, ya kan? Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya memang di dunia ini banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah pergumulan. Tetapi ingat, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kalau mau mengingatkan susahnya Paulus, didera, disiksa, ya kan, dipenjarakan, kapalnya karam, lapar, dingin, gak punya uang, saudaraku, dalam pelayanan. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia ingin cepat-cepatlah ke surga. Tetapi kita masih punya tugas mengabarkan kabar baik. Karena apa? Dia tabah hati. Dia punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, ini yang Tuhan mau saat ini sama kita. Kita menangis melihat jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Jadi kalau seorang gembala, seorang pendeta susah hati melihat jemaat ketika jemaat tidak lagi beribadah karena mengasihi, bukan karena yang lain, saudaraku, bukan karena persembahan, bukan karena perpuluhan, bukan karena jumlah bilangan, tetapi karena mengasihi jiwa. Ini yang dialami seorang Paulus, saudaraku, ketika jemaat-jemaatnya banyak yang mengalami kemunduran iman, mereka terpecah, mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan lagi lewat apa yang disaksikan oleh Paulus ini, bahwa dia tetap tabah hati. Saudaraku, kenapa dia tabah hati? Karena ada sesuatu yang diharapkan dia, yang akan dia raih, yaitu apa yang tidak kelihatan oleh mata kita, yaitu tentang kehidupan sesudah kematian. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana kehidupan sesudah kematian, saudaraku. Nah, saudaraku, dikatakan kehidupan sesudah kematian itu merupakan satu pengharapan, keinginan, dan keyakinan mereka akan kebahagiaan kekal setelah kematian. Pada ayat 1-5 itu bisa kita lihat. Saudaraku, sebagai orang Kristen, ya, tadi tujuan seorang gembala, pendeta melayani Tuhan apa? Kalau dalam penginjilan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, membawa jiwa kepada Kristus, tujuan saya bagaimana saya membawa jiwa bertobat, jiwa yang gak mengenal Tuhan, menerima Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah tujuan kita sebagai pelayan Tuhan, saudaraku. Bukan mendirikan gereja yang besar, membuat komunitas yang besar dari mana-mana sedot, tidak. Bukan membuat follower banyak, tetapi kita bisa gak? Sampai semalam saya bilang sama Pak Gembala, Tuhan belum menjawab doaku. Dari aku sekolah, dari aku gadis, aku punya doa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku jiwa yang tadi gak mengenal Tuhan, supaya dia mengenal Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Saudaraku, sampai hari ini sesudah jadi gembala pun saya belum diberikan Tuhan kesempatan itu. Itu yang membuat aku kekeh, saudaraku, mendirikan Pospedi. Tidak ada yang lain dari itu. Sebab itulah yang Tuhan tanamkan di hati kita ketika kita mengalami lahir baru, saudaraku. Bukan membawa orang yang sudah Kristen dari gereja A ke gereja B, penuh gereja ini, tidak. Itu kekristenan yang semu, saudaraku. Itu penginjilan yang semu. Tapi penginjilan yang sesungguhnya bagaimana? Seorang yang berbuat dosa, bertobat. Tapi yang terjadi saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan semu, pelayan-pelayan semu. Maka kita tidak mau seperti itu, saudaraku. Itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana ketika orang-orang, jadi zamannya Rasul Paulus kan belum ada orang Kristen, ya kan? Belum ada yang seperti sekarang gereja. Memang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus ditolak. Dan itu yang dibawa Rasul Paulus. Ketika banyak orang menjadi percaya, banyak mujizat dibuat dia, banyak orang yang diajar dididik dia sempat bermegah diri. Tetapi kemudian dia sadar, Paulus sadar bahwa dia tidak boleh bermegah atas dirinya.
Sebab apa firman Tuhan bilang? Itu diberikan kuasa itu cuma-cuma oleh Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki kuasa itu. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya setiap kita bisa membawa orang bertobat. Amin. Membawa orang bertobat, membawa orang datang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, karena apa? Karena ada hal pengharapan. Pengharapan akan hidup kekal. Ada keinginan, saudaraku. Setiap kita yang sudah menjadi orang Kristen harus punya keinginan membawa jiwa kepada Tuhan sebagai mahkota kita. Ya, kemudian dikatakan keyakinan. Karena dia punya keyakinan bahwa dia akan bahagia nanti di surga. Saudaraku, miliki ketiga hal ini: pengharapan, keinginan, dan keyakinan akan hidup kekal di surga. Pengharapan orang percaya akan kebahagiaan kekal setelah kematian. Ya, saudaraku, itu adalah iman. Iman yang gak bisa kita buktikan ketika sekarang di dunia ini, tetapi nanti kita bisa lihat kenyataannya ketika kita sudah mati. Maka kita akan bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Kalau sekarang kita nggak bisa menuntut Tuhan, aku mau lihat Tuhan, aku melayani, membawa jiwa kepadamu, aku bahagia kekal. Nggak bisa, karena dikatakan kita masih di dunia, banyak tantangan dan pergumulan. Jadi kalau orang Kristen yang hidupnya bahagia terus katanya, perlu dipertanyakan. Karena banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan juga pun banyak di zona nyaman. Saudaraku, ketika hamba Tuhan masih susah, wah luar biasa ke jemaat. Tetapi sudah diberkati, tidak lagi pergi mengunjungi jemaat, terlebih jemaat yang miskin, menjadi tempat zina. Ada seperti itu. Tetapi Tuhan melihat, saudaraku. Maka kita harus punya pengharapan, keinginan tadi. Keinginan kita bahwa orang ini pun harus diselamatkan. Maka kita pergilah melangkah, mengabarkan kabar baik, saudaraku. Itu yang gak kelihatan, saudaraku. Jadi kebahagiaan yang tidak kelihatan, tetapi yang akan kita peroleh kelak ketika kita sesudah kita mati. Saudaraku, apa itu surga? Di mata dan dalam pengharapan orang percaya, ia melihat sebagai rumah atau tempat kediaman, tempat tinggal, tempat istirahat, tempat persembunyian, rumah Bapa kita, di mana ada banyak istana dan rumah abadi kita. Itu gambarannya surga, saudaraku. Jadi banyak tempat. Dan surga bukan yang dibuat oleh manusia, tangan manusia, tetapi surga dibuat oleh Roh Allah. Surga dibuat oleh Allah sendiri, saudaraku. Maka surga itu bukan kecil. Surga itu besar, banyak tempatnya. Tetapi jangan sampai nanti tempat itu kosong. Maka itulah sekarang perjuangan kita, saudaraku. Kita punya keyakinan surga itu besar, surga itu luas. Maka kita punya keinginan merebut jiwa-jiwa, membawa kepada Tuhan. Sebab itulah mahkota kita, saudaraku. Ya. Jadi kita melakukan pelayanan, kita menjadi orang percaya, saudaraku. Bukan tidak ada yang kita tuju, bukan tidak ada yang akan kita peroleh, tetapi mahkota kehidupan kekal masuk di dalam surga. Digambarkan surga itu tempat persembunyian kita, surga itu tempat beristirahat kita, surga itu banyak istana, bukan cuma satu istana, ya saudaraku. Kapan itu terjadi? Ketika kita nanti mati, saudaraku. Ya, kalau manusia mati, dikatakan tubuh kita ini akan kembali menjadi debu tanah, tetapi roh kita kembali kepada pemiliknya, Tuhan. Jangan sampai roh kita pergi kemana-mana, saudaraku. Ya, kapan kebahagiaan ini diharapkan dan dinikmati? Yaitu langsung sesudah kematian. Saudaraku, bukan menunggu. Ya, segera setelah kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Nah, ketika tubuh kita ini dibongkar, kemah kediaman kita ini dibongkar, seketika itu kita akan menikmati Firdaus, saudaraku. Ingat bagaimana Yesus menyampaikan kepada seorang penyamun yang di sebelah dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi gak tunggu lama, saudaraku. Maka ketika kita tutup mata,
seketika itulah roh kita masuk ke dalam Firdaus. Seketika itulah kita bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi ingat, tidak sampai di situ. Kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi orang yang tidak percaya, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang masih suam-suam kuku, orang yang masih hidup dalam percabulan, dalam dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan dikatakan apa? Dia akan menerima upahnya. Ketika kita di dalam dunia ini membawa jiwa kepada Kristus, maka kita akan mendapat mahkota, saudaraku. Mahkota yang Tuhan sediakan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, rumah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, saudaraku. Kerinduan sungguh orang percaya akan kebahagiaan di masa depan ini disebut jangan kita mengeluh, saudaraku. Jangan kita mengeluh, karena keluhan itu duka cita adalah beban berat. Demikian orang-orang percaya mengeluh bahwa beban hidup selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, ya enggak? Ada sakit, dia ayat 2 ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, ayat 4. Tubuh jasmani adalah beban yang berat, malapetaka, hidup dan beban yang berat. Tetapi orang-orang percaya mengeluh karena terbeban oleh tubuh dosa dan banyaknya kebobrokan yang masih tinggal dan mengamuk di dalam diri mereka. Ini membuat mereka mengeluh, ya. Maka Paulus berkata, aku manusia celaka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita masih di dunia dikatakan kita banyak mengeluh karena tubuh kita ini masih ada dosa. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, ketika kita boleh menjadi seorang Kristen yang dilahirkan kembali, kita akan berupaya, berusaha semakin sempurna, semakin meninggalkan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang Kristen kalau masih tetap hidup di dalam dosa, maka perlu dipertanyakan. Karena Roh Kudus berarti tidak bekerja pada dia, ya kan? Padahal dalam tubuh kita ini ada roh, saudaraku. Jadi roh kita ini gak gentayangan. Di dalam tubuh kita ini ada roh. Jadi kalau kepercayaan kami di kampung saya dikatakan kalau kita ini tondinya gitu ya, tondinya bisa kemana-mana katanya. Enggak, saudaraku. Di dalam tubuh kita ini roh kita berdiam. Oleh karena itu roh Allah berdiam pada kita. Hanya kan kita nggak lihat secara fisik. Maka firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Maka kita dengan tubuh kita ini yang fana ini, kita datang ke gereja. Tubuh kita yang penuh dengan keluhan ini, kita datang ke sini. Yang disegarkan hati hari ini siapa? Roh yang ada pada tubuh kita, saudaraku. Maka kalau kita menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh, bukan bibir kita. Maka kalau dibilang orang yang masih terikat dengan dosa, masih tetap melakukan rupa-rupa kecemaran, dia bisa menyembah Tuhan. Maka saya bertanya, di mana rohnya? Memang rohnya kayak yang berbahasa roh itu, atau hanya mulutnya lata? Saudaraku, tidak bisa dipisahkan roh dengan tubuh jiwa kita, saudaraku. Roh itu diam di sini, maka roh Allah pun akan diam di sini. Kalau roh kita diam di sini, kita nggak mengundang hadirat Tuhan, maka hidupnya akan hampa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biar kita membiarkan memiliki roh Allah tetap ada dalam kita. Slide yang terakhir, saudaraku. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian seorang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Maka roh kita memiliki keintiman dengan Bapa. Ketika kita berdoa, saudaraku, bukan tubuh kita yang intim dengan Tuhan, tapi roh kita menyembah Tuhan. Maka jangan berdoa hanya itu aja, doa hafalan seperti orang sebelah. Bukan, saudaraku. Doa orang Kristen bukan doa hafalan. Kalau ada pun kita doa hafalan, Bapa kami di surga, kenapa? Sebenarnya itu karena itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Karena kita waktu itu mereka nggak tahu bagaimana caranya berdoa, tidak tahu mau bilang apa. Maka Tuhan Yesus mengajarkan mereka, ini doa. Maka itu yang kita hafal, saudaraku. Tetapi lainnya tidak ada doa hafalan, kecuali kalau di sekolah ada doa hafalan wajib. Saudaraku, kenapa? Karena roh
roh itu dinamis, ya kan? Roh itu bekerja, roh itu hidup, roh itu gak pernah ketinggalan zaman. Maka dikatakan Tuhannya orang Kristen bukan Tuhan yang tuli, yang punya telinga gak mendengar, yang punya mata gak melihat. Bukan, Tuhan kita hidup. Selama kita hidup di dunia ini, roh itu ada pada kita semua. Karena itu yang dikasih Tuhan, maka dikatakan selalu merindukan Tuhan dan hadiratnya. Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada dalam hadiratnya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Ya, saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita harus tetap setia. Walaupun banyak pergumulan dan masalah, kita harus tetap setia dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.